Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seraya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama hadir dalam rangka kita mengikuti kegiatan jihad pengajian yang dilaksanakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke tempat ini akan tercatat menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang ada di Masjid Al-Manar dan juga yang melalui Zoom meeting yang berada di rumahnya masing-masing, insya Allah yang akan menyampaikan materi sudah hadir di hadapan kita sekalian. Untuk itu marilah kita buka acara kuliah subuh dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan materi, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Kusnadi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Agus Kusnadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah pengajian hari Ahad pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya di Masjid Al-Manar yang saya hormati. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita, bukan kita nekat, tetapi kita tawakal, ya, berkumpul di masjid dan sebahagian dengan saya mengikuti masing-masing atau di perjalanan. Saya mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang silam di sekitar dinamika persyarikatan. Waktu itu saya sampaikan ada 3 hal ketika kita berbicara dinamika persyarikatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan dinamika persyarikatan itu sendiri. Yang kedua
dinamika kepemimpinan di persyarikatan, dan yang ketiga dinamika amal usaha, begitu. Nah, pada pagi hari ini kita berbincang sekitar dinamika kepemimpinan, begitu. Insya Allah kita menjadi bagian hamba Allah yang tetap dianugerahi ketentraman dan ketenangan, ya, menghadapi kehidupan kita, terutama masih di masa COVID-19 ini. Memang tenang itu atau ketenangan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita tetap bisa berproduktif, begitu. 2 tahun berjalan cukup bagi kita untuk memiliki imunitas, ya, yang cukup kuat, gitu, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Bahwa kemudian di antara kita nanti ada yang terpapar atau ada yang kemudian meninggal duluan, yaitu bagian dari ketetapan Allah saja bagi hamba-hambanya. Ikhtiar kita tetap kita lakukan. Dan beberapa waktu yang silam Pak Endang Suryaman telah mendahului kita. Pertemuan saya terakhir ke sini, saya sudah melatih tanpa dijemput lagi Pak Endang, gitu. Rupanya memang mau begini kejadiannya. Ya. Kita mulai. Jadi berbicara dinamika kepemimpinan persyarikatan. Ya. Nah, ini pemetaannya dalam kondisi manusia, bahwa manusia hidup, nah, dalam pandangan Islam, dan itu menjadi realitas sosial, bahwa manusia hidup itu berkelompok, ya, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, dalam hidup seperti itu, dalam hidup berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu tentu saja ada tujuan bersama, gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa dalam hidup manusia itu membutuhkan pemimpin, kan gitu ya, membutuhkan pemimpin. Nah, kelompok kecil saja atau suku kecil saja itu ada di rumah, kan gitu ya. Di rumah-rumah itu juga membutuhkan pemimpin. Ya. Lalu kita sebagai orang Islam diajari, ya, oleh Allah bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang penyayang itu. Nah, maka ciri ke-13 itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah, ya, memandang surat Al-Furqan ayat 74 itu, bagaimana itu lahirnya generasi-generasi yang dia itu bisa memimpin dirinya dan juga bisa memimpin orang lain di tengah-tengah komunitasnya. Nah, kan begitu. Jadi doa itu mempunyai makna. Qurrata a'yun itu bukan sekedar menyejukkan pandangan atau pikiran saja, tetapi juga salah satunya adalah dia bisa memimpin dirinya dan memimpin orang lain, begitu. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah ini sebagai organisasi, ya, itu membutuhkan apa yang dibutuhkannya. Nah, yang dibutuhkannya itu adalah pertama membutuhkan pemimpin. Ya, jadi Muhammadiyah sendiri kita punya persyarikatan, lalu dalam wilayah keilmuan atau wilayah pemasyarakatan, bahwa sering disebut juga bahwa persyarikatan ini sebagai organisasi. Di Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan diri sebagai organisasi. Nah, di konsekuensi logis sebagai organisasi, maka yang pertama dia membutuhkan pemimpin. Lalu urgensinya apa pemimpin itu? Urgensinya itu adalah untuk
menghadapi status quo, atau juga yang dimaksud adalah untuk memulai perubahan. Diadanya pemimpin itu untuk memulai perubahan, merumuskan visi, merumuskan cara pandang untuk masa depan dan menjadi inspirator bagi seluruh anggota organisasi. Kepentingannya pemimpin itu seperti itu. Tapi selain pemimpin juga itu dibutuhkan apa yang biasa dikenal dengan istilah manajer. Nah, bayangkan Muhammadiyah yang sekarang sudah 109 tahun begitu ya, itu amat sangat dituntut dengan keberadaan manajer ini, gitu ya. Jadi bukan saja pemimpin, bukan saja imam, gitu ya, tapi dibutuhkan yang namanya staf-staf itu yang di situ adalah menjalankan fungsi manajerial, maka disebutkan dia manajer. Nah, seorang manajer itu dibutuhkan untuk merumuskan rencana-rencana secara detail. Nah, jadi dia fungsinya itu manajer itu merencanakan. Jadi seorang pemimpin dia juga bisa jadi seorang manajer ketika dia punya kemampuan untuk merencanakan. Tapi ketika seorang pemimpin tidak punya kapasitas seperti itu, berarti dia kurang memiliki kapasitas manajer. Kan gitu. Nah, bayangkan saja, terutama kita terasa betul dalam kehidupan sekarang ini. Kan gitu ya. Begitu kacaunya di negeri kita kan. Jadi urusan COVID saja sekarang yang turun itu bukan Menteri Kesehatan. Tapi kenapa yang ngurus itulah TNI dan Polri kan gitu. Nah, jadi kan hal-hal seperti ini kan gitu ya. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Alhamdulillah Muhammadiyah masih tetap. Ya. Nah, seorang ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum di Muhammadiyah, ketua MPKU, itu bukan dokter. Ya. Nah, itu diikuti oleh negara, menteri kesehatannya kan bukan dokter kan gitu ya. Nah, tetapi ini karena teman saya juga, dia bukan seorang dokter, tetapi memang sejak awal dia dulu masuk perguruan tinggi, sebenarnya cita-citanya dia jadi dokter begitu. Nah, rupanya sekarang karena dia kapasitasnya di manajerial, maka dia bisa memanage tentang institusi kesehatan yang ada di Muhammadiyah. Sehingga pernah saya sampaikan di sini kan bagaimana Muhammadiyah melakukan pendataan, bagaimana Muhammadiyah menghadapi COVID-19, itu alhamdulillah lebih solid daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Ormas Islam lain tidak terdengar, begitu ya. Karena ormas Islam lain mungkin sudah terlalu sibuk merebut kedudukan menterinya, begitu. Nah, kan itu ya. Nah, lalu seorang manajer juga difungsikan untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien dan mengelola aktivitas operasional harian. Nah, jadi ini tantangan besar bagi Muhammadiyah, ya. Tantangan besar bagi persyarikatan. Jadi sekarang misalkan saja bagaimana kantor Muhammadiyah yang ada di Jakarta dengan selesainya Masjid Tanwir, Masjid At-Tanwir, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada'a wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini ayat ini harus selalu kita ingat dalam konteks dinamika dan masa. Nah, itu para ulama memberi makna kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran.
kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini yang menjadi ruh, ya, ruh gerakan persyarikatan dalam dinamika kepemimpinannya, sehingga nanti akan sampai pada satu pernyataan bahwa hakikat dari dinamika itu adalah perubahan, itu adalah pergantian dalam konteks kepemimpinan, begitu. Nah, lalu yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan bahwa nantinya suasana pasang surut itu tidak bisa kita hindari, gitu ya. Apa kebaikan-kebaikan Muhammadiyah yang telah lalu dan apa keburukan Muhammadiyah hari ini, kelemahan, katakanlah kalau tidak disebut keburukan, kelemahan, kekurangan. Lalu bagaimana untuk masa depan? Gitu. Jadi kepemimpinan persyarikatan itu sering disebut dengan kepemimpinan profetik. Ini istilah sekarang muncul seperti itu. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan profetik? Yang dimaksud adalah kepemimpinan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ibu-ibu, bapak-bapak, kita diingatkan misalkan saja dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah memahami agama, kan begitu kan? Itu kan tidak diabaikan apa yang telah dilakukan oleh Allah itu untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat itu melalui risalah para utusannya, para nabinya yang memberi kabar. Allah mengutus manusia-manusia terpilihnya, manusia-manusia terpujinya. Nah, karena itu Muhammadiyah tidak bisa mengabaikan dari sini, dan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah sampai hari ini masih ajeg, kan begitu ya. Kemarin misalkan sekarang yang sedang muncul di Nahdlatul Ulama itu yang namanya Gus Bahah, kan itu ya. Itu sampai diundang di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam obrolan ringan dia bilang kan, kalau saja Nahdlatul Ulama tidak ada, atau saya tidak ada di Nahdlatul Ulama, waktu itu tidak pesantren di Nahdlatul Ulama, mungkin saya jadi orang Muhammadiyah gitu. Tapi karena saya ada pesantren di Nahdlatul Ulama, lalu guru-guru saya di situ, ya, maka saya di Nahdlatul Ulama. Maka ketika dia direkrut oleh Nahdlatul Ulama, dia bilang, jangan punya anggapan bahwa saya menjadi besar itu oleh Nahdlatul Ulama, kan itu, atau di pengurus, karena saya sudah besar lebih dulu, begitu. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kepemimpinan profetik. Nah, yang selanjutnya, kepemimpinan profetik itu bagaimana di Muhammadiyah? Nah, kita bisa melihatnya itu dari 3 unsur, dari unsur visi, dari unsur misi, dari unsur goal, kan gitu ya. Nah, lalu kita tahu ada visi ideal. Ini visi ideal Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini visi ideal. Karena visi ideal ini memang abstrak, kan begitu ya. Lalu orang bertanya kan, bagaimana itu yang namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu? Nah, itu dirumuskan pada setiap periode. Nah, sebagai goalnya itu di situ. Jadi kita bisa membacanya ukuran-ukuran masyarakat masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu dibuat programnya per 5 tahunan, dan itu sebagai serpihan dari program ideal per 25 tahun, kan begitu ya. Gitu. Nah, kita sekarang sudah masuk tahun 2021. Ya. Muktamar itu diundur karena COVID-19. Ternyata 35 tahun yang silam itu juga pernah terjadi pengunduran muktamar itu, cuma waktu itu urusannya dengan asas. Urusannya dalam negeri. Nah, sekarang itu urusannya sudah global, kan begitu ya.
Nah, sementara misi idealnya di sini ada 3 hal penting. Yang pertama, menegakkan tauhid yang murni, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, sohihah atau sekarang dikenal dengan makbulah. Dan yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, 3 poin misi ideal ini itu penjabaran dari kalimat menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, gitu. Lalu kan kita kenal dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu yang dimaksud, inilah yang ada di misi ideal ini, yang 3 unsur ini. Gitu. Nah, begitu Muhammadiyah mencoba menggunakan pikirannya, orang-orang di Muhammadiyah mengoptimalkan pemikirannya, mengoptimalkan kolbunya, mengoptimalkan fuadnya, kan gitu ya. Dari hasil mendengar dan melihat, nah begitu. Ya. Tuh. Nah, maka dinamika kepemimpinan itu menjadi suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan perubahan atau pergantian pimpinan. Itu dinamika kepemimpinan itu. Jadi kita Muhammadiyah sudah 109 tahun, ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah pada meninggal, dalam jangka 100 tahun, itu ternyata nanti kita akan lihat itu ada pergantian kepemimpinan baru 15 kali. Nah, itu ya. Dalam 100 tahun itu baru 15 kali. Kenapa baru 15 kali? Nah, ini kaitan dengan periode tadi. Dengan tuntutan zamannya juga begitu. Karena pimpinan itu lahir dari zamannya. Nah, lalu ada kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik itu adalah kepemimpinan asli gitu ya. Nah, ini asli kader Muhammadiyah. Tidak dilihat dari aspek nasab. Ada di sini ya yang dari keturunan keluarga Muhammadiyah, tapi ada yang bukan dari keturunan anggota Muhammadiyah. Begitu. Jadi bagaimana kepemimpinan Muhammadiyah itu sejak sangat Jawanya begitu kan, itu kalau sudah disebut sangat Jawa itu kan artinya Jawa Tengah, Jawa Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur kan begitu kan. Walaupun Sunda itu ada di Pulau Jawa kan itu ya. Tapi dia punya selat sendiri, selatnya selat Sunda gitu ya. Gitu. Nah, ini kepemimpinan yang otentik begitu. Nah, ada yang tidak digambarkan foto-foto di sini yang tidak jelas. Nah, maka kita lihat secara keseluruhannya itu bagaimana periodisasi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah itu selama berapa tahun tuh? 11 atau 12 tahun ya, 12 tahun berjalan kan begitu ya. Nah, apa ciri utama dari kepemimpinan periode Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, bila kita baca gitu tentang sejarah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam konteks kepemimpinan, maka kesimpulannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merasa bertanggung jawab ya, untuk membangunkan, menggerakkan, dan memajukan umat Islam ya, di mana mereka harus menyadari bahwasanya nasibnya itu sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Ini benang merahnya dari pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga Muhammadiyah berdiri, lalu kemudian kenapa Muhammadiyah melakukan 3 dimensi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kan gitu ya. Ternyata dari pokok pikirannya seperti ini.
Itu disimpulkan oleh para ahli bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti itu, merasa bertanggung jawab. Terus bila ibu bapak kita semua sekarang ini berada dalam Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan, bangsa berkemajuan, itu sebenarnya kata majunya itu sejak Ahmad Dahlan sudah ada. Gitu. Bukan saja memajukan, tapi juga melalui menggembirakan, kan begitu ya. Dan itu bisa terjadi manakala tadi harus belajar dan berbuat. Nah, itu. Nanti akan terlihat betul pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Salah satunya misalkan saja, jadilah kamu, nah kalau kata Pak Dadang Kahmad, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menyebut begini, jadilah kamu kiai, nggak ada di situ katanya. Tapi jadilah kamu insinyur, jadilah kamu dokter, kan begitu yang disebut tuh. Nggak disebut tuh, jadilah kamu kiai. Tapi apa alasannya apa? Ya kita nggak bisa tanya kepada Ahmad Dahlan, kan gitu ya. Karena mungkin karena visi kedepannya itu memang berhadapan dengan realitas sosial, di mana realitas sosial itu nanti berhadapan dengan profesional. Nah, ternyata memang kalau kiai itu penghargaan dari umat, kan itu ya, bukan dari pendidikan formal. Sehingga nanti kita lihat mana tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tetap disebut kiai, mana yang tidak, misalkan begitu. Nah, lalu yang kedua Kiai Haji Ibrahim. Ya. Kiai Haji Ibrahim ini seorang yang hafiz Quran. Ya. Nah, pada periode Kiai Haji Ibrahim itu pada tahun 23 sampai 32, ini sekitar 10 tahun Kiai Haji Ibrahim mendapat amanat di Muhammadiyah waktu itu, mulai berkembang cabang-cabang. Jadi cabang-cabang mulai banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Tuh, bila ibu bapak ke Jogja, lalu tidurnya tidak di hotel tapi di guest house, ada satu tempat guest house itu di depannya ada masjid, disebutnya Masjid Kiai Haji Ibrahim. Nah, dia bermukim di situ dulu. Sampai hari ini tidak direnovasi seperti masjid-masjid pada umumnya, karena itu mungkin termasuk wilayah sejarah gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Kiai Haji Hisam. Nah, Kiai Haji Hisam ini ya hanya sebentar ya beliau mendapat amanat di Muhammadiyah. Nah, dia membuka sekolah-sekolah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik gitu. Jadi itu udah mulai itu sekolah yang diperbanyak zaman Kiai Hisam itu. Bagaimana seorang kiai itu justru dia berpikir bagaimana tempat-tempat belajar tadi. Kan Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi ceritanya bagaimana bangsa ini harus terus belajar dan berbuat, kan begitu ya. Ditangkap oleh Kiai Hisam, maka diperbanyaklah ya, amal usaha yang bersifat sekolah pendidikan, dan sekolah-sekolah di situ untuk menyamai tentang sekolah-sekolah Katolik, begitu ya. Nah, sekarang dari aspek gedung-gedungnya ini, tapi yang menarik sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak lulusannya itu berharapnya jadi ASN, aparat sipil negara. Tapi kalau mulai di Bandung yang namanya lulusan Unpar, Maranatha, itu nggak berpikir ke situ, berpikirnya justru ke entrepreneurship. Nah, disitulah lahirnya manajer itu. Jadi lahirnya manajer itu orang-orang yang entrepreneurship sebetulnya, ya. Bukan dari aparatur sipil negara begitu ya. Untuk tampilnya ya, tentang leadership dan manajemen itu di situ. Nah, yang keempat Kiai Mas Mansur. Nah, di sini ya, pada tahun 37 itu Kiai Mas Mansur sudah mulai dengan membaca ya, membaca generasi muda, terutama generasi muda yang progresif, bukan yang agresif tapi progresif gitu ya.
Di mana bedanya progresif dengan agresif? Nah. Kalau orang yang agresif ya selalu dia ingin masuk ke wilayah hak orang lain gitu ya. Lalu dia mengambil hak orang lain itu orang-orang agresif. Tapi orang-orang yang progresif, nah, namanya juga dia progresif ya. Dia punya rencana-rencana, punya cita-cita, kan begitu ya. Itu kita waktu kita di Angkatan Muda Muhammadiyah, itu kalau ada teman misalkan mau menyelesaikan skripsi atau menyelesaikan tesis atau mau menyelesaikan disertasi, lalu misalkan kirim surat ke pimpinan itu, mohon izin, saya mau menyelesaikan dulu ini. Terus teman-teman yang lain menjawab, apakah Anda menjamin dengan berhentinya dulu dari aktivitas organisasi, Anda akan dapat cum laude? Akhirnya tidak jadi itu. Ya, jadi tidak ada alasan itu. Tadi saya cerita sama Pak Iip itu, saya katakan waktu saya ya 2 tahun berjalan yang lalu itu mau masuk pada usia 63 tahun, saya bersikap ayeuna mah rek asup 60 tahun mah erek ngurangi panggilan gitu ya. Jadi rek rada nolak sawareh panggilan. Tidak lama kemudian baru saya terbesit dalam pikiran saya seperti itu, sebulan kemudian COVID-19 begitu. Di satu sisi ini nyambung, di sisi yang lain ternyata saya ingat itu pesan Ahmad Dahlan dulu. Ya, silahkan kamu tinggalkan Muhammadiyah kan gitu ya. Tapi kamu nanti rasakan ketika kamu hidup seorang diri tanpa Muhammadiyah. Nah seperti itu. Ya, ternyata memang kita harus tetap produktif. Padahal maksud saya juga kalau saya mengurangi panggilan, saya banyak produksi di rumah kan itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang 2 tahun berjalan ini nggak terasa. Ya, bermain laptop terus kan itu ya. Nah, bermain Zoom terus kan itu ya. Nah, lalu yang kelima, ini Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini karya monumental itu adalah dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ini diamanati sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu ya, itu sampai dia 11 atau 12 tahun berjalan. Ya 10 tahun berjalan. Nah, ini dalam catatan sejarahnya sangat besar peranannya dalam perumusan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di Muhammadiyah juga menyusul Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah begitu. Itu pokok-pokok pikiran beliau sangat besar di situ. Gitu ya. Ini Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ternyata ini dilanjutkan nanti darahnya itu oleh Pak Djarnawi Hadikusumo. Nah, sekarang cucunya itu ada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu cucunya Gunawan. Kemudian kakaknya Gunawan itu di Jakarta jadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah gitu. Itu memang ada ada darah, ada genetik itu gitu ya, masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Nah, lalu yang keenam ini mulai jadi kalau Ki Haji Mas Mansur, kemudian Buya A.R. Sultan Mansur, ini sering disebut sudah mulai ini muhajirin yang mimpin Muhammadiyah. Jadi kalau yang tadi Kaji Ahmad Dahlan kan gitu kan, kemudian Kaji Ibrahim, Kaji Hisam, nah itu kan murni orang Jogja kan gitu ya. Ki Bagus orang Jogja kan gitu ya. Mas Mansur itu Jawa Timur. Ya, Buya A.R. Sultan Mansur orang Minang kan begitu ya. Nah ini kuat dalam tauhid. Nah, jadi dulu karya beliau tentang tauhid itu bagaimana tauhidnya orang-orang salaf gitu ya. Jangan disamakan salaf dengan salafi, apalagi dengan salafiyah gitu ya.
gitu ya. Ulama-ulama salaf ini Buya A.R. Sultan Mansur. Ya. Nah, kemudian ini Yunus Anis, ini dari militer. Ya. Ini kembali ke Jogja, ini orang Jogja. Ya, itu mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Itu beliau dari Purnawirawan ini. Nah, lalu Kiai Ahmad Badawi. Nah, ini yang pernah jadi penasehat Presiden Soekarno. Ya. Jadi pernah jadi penasehat, pernah juga dipecat, tapi diangkat jadi penasehat lagi. Dan ini kemarin di Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat, itu Pak Dik Dahlan itu membicarakan tentang kelitnya Kiai Ahmad Badawi terhadap PKI. Jadi ini berhadapan dengan PKI. Di sini memang tekanan politik terhadap Muhammadiyah cukup kuat pada zaman ini, pada zaman Kiai Ahmad Badawi ini. Dan ini di antara 62 sampai 68 itu, tahun 66-nya itu Muktamar Muhammadiyah di Bandung. Gitu kan? Itu. Nah, kemudian ini dari Jawa Timur, Kiai Fakih Usman. Ah, ini ya ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang cukup lama beliau berkecimpung di birokrasi. Gitu. Nah, jadi beliau aktif di Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Mas Mansur. Tetapi beliau jadi ketua PP Muhammadiyah itu baru tahun 68. Ini sebetulnya periodenya untuk sampai 1971. Tapi ternyata di tanggal 3 Oktober 1968 beliau wafat. Jadi waktu beliau dipilih jadi ketua umum, itu beliau sedang terbaring di rumah sakit. Kiai Fakih Usman itu. Tapi Muktamar tetap menetapkan beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Nah, selesai Muktamar, seminggu setelah Muktamar, itu diberitakan beliau wafat. Nah, disinilah maka Pak A.R. Fahrudin, nah, itu diminta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Nah, disinilah rumusan-rumusan formal Muhammadiyah itu mulai terbit, itu pada zamannya dari pemikiran-pemikiran Kiai Fakih Usman diantaranya. Begitu. Ya. Nah, maka ya inilah yang terlama Pak A.R. Fahrudin gitu ya. Jadi Pak A.R. itu terpilih pertama 68 sampai 71 itu menggantikan posisi Kiai Fakih Usman karena meninggal. Nah, kemudian 71 sampai 74 terpilih lagi, 74 sampai 78 terpilih lagi. Periode 78 85 itu terpilih lagi. 85 sampai 90 itu pun terpilih lagi. Nah, pada Muktamar tahun 1990 sebenarnya beliau juga diminta lagi, tapi beliau tetap minta berhenti pada waktu itu. Nah, ini kan berapa tahun tuh? Ya. Nah, ternyata kenapa Pak A.R. itu terus diminta selain masalah-masalah yang berhadapan dengan keadaan Republik Indonesia, NKRI, tapi juga beliau menjadi contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor, dan bersahaja. Itu merupakan pantulan dari mutiara terpendam dalam nurani beliau. Sampai satu waktu, tahun berapa beliau itu khutbah di Masjid Syuhada, lalu kan jamaah, karena beliau itu orang humoris, Pak, jadi kalau beliau tampil walaupun sedang khutbah Jumat, itu suka tertawa jamaah itu. Pak A.R. sudah dengan wajahnya yang ingin menangis supaya diam gitu, jangan tertawa, ini jadi batal Jumat begitu. Tetap akhirnya Pak A.R. sampai muncullah seperti Pak A.R. itu
khutbah, maka di situ Muhammadiyah mulai khutbah Jumat itu jangan sampai, khutbah Jumat dan sholat Jumat itu jangan sampai lebih dari 15 atau 20 menit gitu. Itu zaman Pak R itu terbit itu. Nah, akhirnya DKM Masjid Syuhada, takmir Masjid Syuhada, ngobrol dengan Pak R, berbincang dengan Pak R, kesimpulannya apa? Kesimpulannya udah saya jangan dipasang di khutbah Jumat. Kata Pak R. Lalu pengurus masjid juga karena Pak R yang bicara dan orang tahu bagaimana kalau Pak R bicara, menerima itu. Nah, 1 tahun kan plong tuh tidak khutbah Pak R. Nah, jamaah kan menunggu-nunggu ini kapan Pak R khutbah gitu. Nggak ada khutbah. Proteslah jamaah kepada pengurus. Lalu pengurus menjelaskan itu keinginan Pak R sendiri gini-gini. Kata jamaah, Pak R tidak salah, yang salah itu kami. Ya sudah, kata akhirnya datangi Pak R. Terus Pak R akhirnya ya sudah kalau begitu mudah-mudahan dengan 1 tahun itu cukup untuk masa sunyi gitu. Lalu Pak R tampil lagi. Nah pas mulai tampil khutbah, Pak R bilang, saudara-saudara, tahun lalu saya tidak khutbah karena saudara-saudara suka tertawa, malah tertawa itu jamaah juga kan itu ya. Waduh ini udah kacau. Nah jadi entah bagaimana. Nah kenapa kemudian Pak R cukup lama ketika zaman kepemimpinan Pak Harto? Pak R itu sudah meminta Pak Azhar untuk menggantikannya, tapi Pak Azhar tetap tidak mau. Kata Pak Azhar, sepanjang presidennya masih Pak Harto, itu Muhammadiyah sudah dipimpin oleh Pak R. Nah, saya punya teman di Jogja, dia lulusan SMA Muhammadiyah 1, program di prodinya itu, kalau sekarang namanya prodi itu IPA, terus dia melanjutkan ke Gajah Mada itu fisika, tapi dia sekarang jadi ahli sejarah, tapi khusus dalam hal artefak. Nah, ternyata salah satu penelitian kenapa gitu Pak Harto mau mendengar Pak AR gitu. Dan sampai hari ini hubungan keluarganya masih terus. Kenapa? Diteliti itu. Nah, ternyata dia menemukan ada artefaknya. Ada bekas-bekasnya bahwa tentang kenapa Pak Harto mau mendengar omongan Pak AR, sehingga waktu Pak Harto diisukan macam-macam, Pak R mengatakan Pak Harto itu tetap Islam. Jadi ini ada Pak tokoh-tokoh kita seperti itu. Jadi kalau Bapak mau psikologi kasaran itu lihat wajah-wajah ketua PP Muhammadiyah itu ya. Dari Ki Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang Pak Haidar itu pasti itu ada auranya sendiri-sendiri. Nah ini Pak R. Nah, maka pada tahun 90 itu Pak Azhar Basir ya, yang menerima amat. Nah, Pak Azhar itu ternyata dikenal dengan ketegasannya. Kenapa? Karena beliau termasuk yang ikut, kalau sekarang istilahnya wajib militer dulu itu. Jadi memang beliau tegas. Tapi dia seorang filosof. Dia seorang filosof. Tapi juga kemudian dia menguasai juga di bidang syariah itu. Nah, dan dia terinspirasi juga dengan tasawuf modernnya Buya Hamka. Tapi beliau amat sangat tegas. Ya. Ketegasan beliau dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Kehadirannya dalam khasanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Itu memang kedalaman itu. Nah, ada buku sederhana beliau yang bisa kita baca, namanya itu sudah buku lama, itu refleksi ajaran Islam. Bagaimana beliau berbicara tentang itu. Ya. Nah, cuma Pak Azhar ini juga harusnya sampai 95, tapi pada 94 beliau wafat. Nah, kalau Kiai Fakih Usman kan hanya berapa minggu tuh. Kalau ini setahun lagi mau tamat, beliau wafat, maka digantikan oleh Pak Amin Rais. Nah, bila Bapak Ibu pelajari, sampai Pak R. Fahrudin, gitu ya, itu
orang-orang tokoh-tokoh Muhammad ini orang-orang berpendidikan, tapi pendidikannya banyak pendidikan non formal. Nah, mulai di Pak Azhar, Pak Azhar sudah mulai ini orang akademisi, termasuk akademisi. Ini udah mulai akademisi nih dari Pak Azhar. Apalagi kemudian ke Pak Amin Rais. Gitu. Nah, Pak Amin Rais itu akademisinya, dia hukumnya itu tentang politik internasional. Tapi begitu kembali ke Indonesia pada tahun 83, nah 85 beliau mulai membaca, lalu beliau kumpulkan teman-teman disiplin ilmu politik di Indonesia. Beliau bilang kalau Anda tidak bicara tentang politik di Indonesia, saya minta izin, saya akan berbicara. Nah, maka inilah ciri yang menonjol pada Pak Amin. Ya. Dikenal sebagai cerdik cendekia, ya, terkemuka, aktivitas bermuhammadiyah Amin Rais tidak pernah terlepas dari pandangan keprihatinannya terhadap kehidupan politik nasional. Sampai hari ini. Sampai hari ini Pak Amin itu kalau sudah itu tergelitik terus. Padahal usia beliau sekarang udah 83 tahun ya. 83 tahun, Pak. Nah, kalau Pak Amin ini memang dari ibu bapaknya itu memang sudah darah Muhammadiyah kan gitu ya. Ini nasabnya sudah nasab Muhammadiyah, kalau orang bilang darah biru kan itu ya. Gitu. Ya, tapi juga memang jadi konon kabarnya ketika IJMI didirikan itu kan termasuk juga ketua Dewan Pakar di IJMI beliau ini. Jadi di Indonesia ini seorang teknokrat ya, di bidang seorang teknokrat dalam rekayasa teknologi mekanik itu tidak ada bandingannya masuk internasional itu Habibie. Tapi teknokrat di bidang ilmu-ilmu sosial itu Amin Rais. Termasuk dalam konteks bahasa gitu. Sehingga sampai hari ini tetap berwibawa itu ya. Nah, jadi sudah mulai itu dari Pak Azhar ke Pak Amin, nah, terus nanti ke Pak Syafi'i Ma'arif, ini sudah akademisi. Jadi ini tantangan untuk Muhammadiyah ke depan pun seperti itu. Ya. Sudah mulai itu Pak Azhar itu MA. Kemudian Pak Amin Rais sampai pada profesor doktor. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif juga profesor doktor. Nanti masuk kepada Pak Din Samsudin, masuk pada Pak Haidar Nasir, akademisi semua. Nah, jadi memang ini daya tawar Muhammadiyah sehingga sekarang ini untuk muktamar nanti ke-48 ya, itu sudah berbondong-bondong juga profesor doktornya itu. Itu yang antrian untuk dipilih. Dan itu semakin sini semakin usia muda. Jadi dan bukan profesor doktor di bidang ilmu penunjang saja, tapi juga kuat di ulumudiniyahnya. Begitu kan gitu ya. Jadi sekalipun tadi misalkan Pak Amin Rais itu ya disiplin ilmunya politik internasional, Buya Syafi'i Ma'arif itu dalam sejarah, Pak Din Samsudin dalam politik, Haidar Nasir sosiologi politik, tapi mereka semua itu adalah kuat di ulumudiniyahnya, begitu. Ya. Jadi disiplin ilmu agamanya juga mereka kuat, begitu ya. Jadi dialog keagamaan juga dengan manapun kita bisa kuat seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa Muhammadiyah sekarang masih ada? Lalu kenapa tadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu silih bergantinya semakin hari demi hari itu bisa menjawab tantangan zaman? Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Nah, jadi ini kata kuncinya itu adalah di kepercayaan. Jadi kepercayaan ini sampai hari ini di tingkat pimpinan pusat itu tidak direkayasa, gitu ya.
Tapi memang kemudian di bawah itu yang sering terjadi rekayasa itu. Di tingkat wilayah sampai tingkat daerah, malah ke ortom-ortom juga terbawa-bawa, itu terjadi rekayasa kepercayaan. Tapi di tingkat pusat, alhamdulillah, sampai hari ini dan ke depan pun insya Allah, ya, kepemimpinan itu karena kepercayaan. Itu. Ya. Nah, kemudian amanat muktamar ke-47. Itu jadi ada beberapa catatan penting, nanti lebih lengkapnya bisa Ibu Bapak lihat, bisa di-share-kan oleh Pak Ustadz Heri gitu. Jadi ada amanat muktamar ke-47. Kenapa kita berbicara dinamika seperti itu? Ya, ternyata ya amanat muktamar ke-47 itu ya, bahwa ciri pengembangan organisasi dan kepemimpinan ini menjadi salah satu program besar bagi Muhammadiyah. Bagaimana berkembangnya sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang transformatif. Nah, tadi kan dikenal ada profetik, kan itu ya. Dari profetik lalu muncul istilah lain yaitu transformatif. Yang dimaksud yakni pemimpin yang mampu memberikan keteladanan, memobilisasi potensi, memproyeksikan masa depan, ya, mengagendakan perubahan, dan menggerakkan kegiatan di seluruh lini persyarikatan. Itu di gerakan subuh mengaji, Aisyah itu pernah ditayangkan oleh lulusan pesantren Darul Arqam tentang digitalisasi. Perubahan sekarang itu perubahan digital. Dia sudah melanglang buana ke sana kemari, dia ceritakan tentang wawasan digital, lalu ada ibu-ibu Aisyah berkata, kami ini kan orang-orang yang gaptek, gagap teknologi, buta digitalisasi, bagaimana menghadapi dunia sekarang? Itu sambil menangis si lulusan Darul Arqam itu, dia bilang, Bu, saya ini lahir dari seorang ibu yang gaptek juga, yang tidak ngerti digital. Jadi kalau dia bilang, kenapa saya memaparkan seperti ini? Tentu ibu dan bapak jadi tahu peta dunia, namun untuk menggeluti dunianya, mungkin bukan ibu, bukan bapak lagi, tetapi anak cucu itu, zuriyah itu, dia bilang begitu. Sehingga dia yang biasanya ke sana kemari pakainya dolar, berapa satu jam itu berapa dolar, berapa ratus dolar dia dapatkan, berapa ribu dolar dia dapatkan, oleh Aisyah tak sepeser pun tidak jadi masalah, dia bilang. Karena ketika Aisyah memanggil saya, itu adalah ibu saya yang memanggil. Sampai dia di Zoom meeting itu sampai menangis gitu, dan dia bilang saya belum pernah tampil seperti ini sampai. Ya kenapa? Karena tampil di rumah sendiri segala macam begitu. Nah ini butuh pemimpin seperti itu, gitu ya. Nah maka kembali kepada yang tadi. Padahal dia bilang ibu saya itu di Aisyah juga nggak pernah jadi pemimpin, dia bilang gitu. Di ranting saja tidak jadi pimpinan ranting, dia hanya jamaah pengajian. Dia anggota, tapi rupanya dia anggota yang baik. Apa bukti jadi dia anggota yang baik? Ya iya, lahirlah anaknya seperti saya, dia bilang begitu. Dan ternyata dia tidak melupakan, walaupun dia sudah jadi ahli digital, malah rekayasa teknologi itu juga dengan merekayasa tentang hafalan-hafalan ayat Quran, hadis, begitu, seperti itu, Pak. Nah, jadi Ibu Bapak juga seperti itu. Jadi kalau sekarang bicara tentang dinamika kepemimpinan seperti itu, minimal di dalam hari ini di pikiran Ibu Bapak kita semua itu melekat, kan gitu ya, melekat sebuah masa depan generasi. Ya, turunan ibu itu kan gitu ya. Ketika ibu dan bapak mungkin tidak menyaksikan mereka tampil begitu di muka bumi seperti itu. Ya. Sama model misalkan Pak Haidar Nasir. Ya, karena itu sejak Ikatan Pelajar Muhammadiyah bersama dengan saya gitu, dan Pak I juga mengalami satu angkatan itu ya dia lahir dari seorang ayah ibu yang baik di sebuah gunung begitu, ya, di sebuah kampung begitu.
Sehingga sampai hari ini kalau beliau ke kampung halaman, itu dia dari Jogja, dari mana saja pakai pesawat, tapi kalau sudah sampai di stasiun, dari stasiun ke Ciparai pakai angkot begitu. Karena dia mau ke kampung halaman, kan seperti itu ya. Tidak seperti bapak-bapak pejabat kan ke kampung halamannya itu kan menunjukkan apa begitu. Ya. Ini. Nah, lalu ada beberapa poin ini di penjabaran yang tadi ya. Ini banyak sekali itu. Nah, maka kepemimpinan Muhammadiyah itu bersifat kolektif dan kolegial, kepemimpinannya bersifat transformatif. Lalu ilustrasinya seperti gambar-gambar seperti ini, banyak sekali gambar tapi seperti ini. Maka kepemimpinan transformasional itu merupakan kepemimpinan seseorang dalam mentransformasikan secara optimal ya, tentang sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan. Maka gambarannya seperti ini. Nah, baru disebut kepemimpinan transformasional atau dia juga Muhammadiyah kemudian bisa mentransformasikan nilai-nilai di mana kepemimpinannya itu melampaui ekspektasi biasa dengan cara menanamkan sense of mission, ya, menstimulasi pengalaman, pembelajaran, dan mengilhami pola pikir baru. Nah, jadi ini kepemimpinan sekarang itu diperlukan seperti itu, Pak. Nah, Muhammadiyah berbicara seperti ini, tapi negara kita itu memang tidak mungkin bisa berubah dengan baik bila tidak lahirnya pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, Ibu dan Bapak saya nanti insya Allah akan tenang memasuki al-jannah itu, gitu ya. Karena zuriyah kita yang kita tinggalkan itu adalah generasi yang akan lebih baik dari kita, tanpa mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kita rintis, kan begitu kan? Hanya wajah kebaikannya saja yang berbeda, tetapi ruhnya itu adalah sama. Ruhnya itu adalah sama. Nah, maka tuntutannya adalah kepemimpinan Muhammadiyah, dia harus tingkatkan kapasitas leadership dan manajerial. Ini penting. Jadi ada kapasitas kepemimpinan, ada kapasitas manajerial itu yang harus dimiliki, gitu. Nah, sekarang ini kalau tidak bisa seperti itu, ya di antara Bapak dan Ibu yang rajin mengikuti gerakan subuh mengaji, itu kita sekarang sudah mulai menampilkan kader-kader Muhammadiyah yang sebenarnya bisa kolaborasi. Kan sekarang ini tantangannya begitu, apakah mau mati atau mau kolaborasi, begitu. Kan itu ya. Jadi kalau bila kita tidak bergerak lebih cepat, gitu, itu kita akan terus tertinggal. Ya buktinya sekarang menghadapi COVID-19 itu terasa betul, Pak. Bayangkan Muhammadiyah yang terus membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, Masjid At-Tanwir di Menteng Raya itu yang Pak Un sering ngantor di sana, itu yang sudah megah seperti itu dengan COVID-19. Belum bisa optimal ya Pak Unnya dimanfaatkannya. Gitu. Seorang ternyata semakin terbukti ya bahwa ke depan pun kantor-kantor megah itu relatif tidak diperlukan. Cukup sekarang bawa HP, bawa ini di rumah masing-masing. Ya. Saya asal bisa hafal saja misalkan apa passwordnya kan gitu ya deh ya. Asal saya hafal password email saya, itu saya cukup kemana-mana itu ngagandelang, itu kedahnya anak nukia deh, sarasna Pak. Tinggal di dia, ayah nunggu, cek buka password saya yang ini, ketemu nanti file-file saya, gitu, ya. Sekarang di Zoom meeting itu kan bisa macam-macam, Pak. Ada orang yang tampil dengan background yang macam-macam, ada yang tanpa wajah tapi nama saja, kan begitu. Ya, itu kemana jelemana? Mungkin terbaru goleran gitu. Ya, tadi malam saya dengan santai teman saya dari Samarinda Zoom meeting di Muhammadiyah cabang Sugajadi begitu. Nah, terus kata si pemandu acara, ini
Kang Agus Kusnadi juga turut hadir, tapi cuma foto saya aja gitu. Foto seperti yang hari ini gitu. Saya sambil gogoleran saja. Gitu ya. Nah, saya juga ngomong di situ misalkan. Jadi sekarang udah ketahuan, oh lamun ieu ngan ngaranna unggul atau make foto berarti baju gitu. Ketika Allah berfirman alazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatmainul qulub, itu bagaimana itu itu Ar-Ra'd ayat 28 kan, itu Ar-Ra'd ayat 28. Nah maka di era COVID-19 kita banyak memudawamahkan kalimat Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, kan seperti itu. Maka kita punya mutmainah, tentram. Tetapi untuk tenang, ini dalam bahasa Indonesia tentram dan tenang suka disamakan. Tapi dalam bahasa Al-Quran ternyata berbeda. Ya, ada mutmainah, ada sakinah, kan begitu. Sakinah itu diterjemahkannya tenang, mutmainah tadi diterjemahkannya tentram. Ya. Bahasa Inggris itu berbeda juga, ternyata tentram dan tenang itu istilahnya. Ya. Pakai istilah calm dan serenity, kan begitu. Itu bagaimana itu? Nah, ternyata huwalazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Ternyata untuk sampai pada tenang dengan kata sakinah itu harus melalui proses gejolak. Nah gitu ya, ada gejolak termasuk sakinah dalam rumah tangga. Itu pun harus ada gejolak cinta lebih dulu, kan begitu. Baru sakinah akan didapat, begitu. Nah, maka ketika kita mutmainah dan sakinah menjadi satu, maka yang terbayang-bayang oleh kita adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga 4 ayat dalam surat Al-Fajr bagi Muhammadiyah itu bukan ayat untuk orang yang meninggal dunia, tapi orang yang sedang menuju meninggal dunia itu. Nah, sehingga tahapannya seperti ini. Ada tahapan individu, ada tahapan kolektif atau sosial seperti ini. Ya, itu yang saya sudah siapkan gitu ya. Kita berbicara tentang dinamika kepemimpinan dan intinya adalah bahwa dinamika itu perubahan. Ya, perubahan dan pergantian kepemimpinan, dan pasti ada pasang surutnya di organisasi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, itu sudah dipastikan. Nah, yang penting karena kepemimpinan di Muhammadiyah itu bersifat kolektif dan kolegial, itu hendaknya bisa saling mengisi, dan itu kemudian bisa fungsi-fungsi leadership dan manajemen itu terjadi. Oleh karena itu misalkan ketika di daerah nanti pimpinan daerah itu terdiri dari 11 orang, bagaimana 11 orang itu memiliki
kemampuan yang heterogen, mempunyai disiplin ilmu yang berbeda, sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh dalam persyarikatan itu. Demikian Ustadz Heri. Oh, mangga. Dari Bapak Nana Setia Laksana. Yang pertama mohon disiap, sudah diserahkan barusan materinya. Pertanyaannya, mengapa saat ini ada kecenderungan sebagian kecil orang Muhammadiyah mengidolakan tokoh agama yang bukan dari Muhammadiyah? Ya. Itu Pak Nana di mana? Di Tasik. Mana itu? Kenapa di? Ya. Saya pertama baru dengar kalau seperti itu. Nah, untungnya sebagian kecil kan? Untungnya sebagian kecil, tetapi juga jangan karena untung jadi rugi kan gitu ya. Nah, itu harus dijawab tentu saja. Jawabannya yang pertama, kemungkinan itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ya. Kalau itu misalkan dari Tasik, kemungkinan di Tasik saja. Ya, itu kemungkinannya hanya di beberapa tempat kecil. Yang kedua, mungkin di situ tidak menemukan figur-figur yang memang tidak mencerminkan nilai-nilai Muhammadiyahnya, begitu. Ya, sehingga muncullah bagian kecil seperti itu. Nah, yang ketiga, ini hakikatnya, itu selalu kita akan diuji seperti itu. Ya. Ada sesuatu yang dicari seperti orang sekarang dalam keadaan COVID-19, ya, karena mencarinya, dipikirnya mencari apa yang paten gitu ya, bukannya yang paten atau apa, sehingga segala macam dikonsumsi begitu. Ya, segala macam dikonsumsi. Ya, padahal kunci nutrisi itu tetap harus dipilih. Misalkan makan ketimun, makan lobak, makan wortel, makan daun pepaya, daun singkong, paria kan gitu ya. Itu bisa meningkatkan imunitas. Tidak usah mencari-cari yang diracik-racik dan dikemas macam-macam. Model misalkan madu itu untuk daya tahan tubuh, tapi kemarin ada orang dirawat karena kelebihan minum madu. Kan ini dari mana ini? Ya, isropnya itu ternyata termasuk mencari madunya yang enak-enak, lalu diracik kan itu. Karena diracik jadi berbahaya. Nah, seperti itu. Padahal mestinya rumusnya bila minum madu tidak begitu gitu. Nah, tidak begitu. Seperti itu Pak. Jadi Pak Nana begitu ya. Jadi saya jawab 3 kemungkinan seperti itu. Kenapa ada bagian kecil? Nah, maka mudah-mudahan Pak Nana tidak termasuk yang bagian kecil, sekalipun itu menjadi dibanding dengan yang bagian kecil itu Pak Nana seorang diri, tapi seorang diri bisa menghadang yang bagian kecil itu. Sehingga bisa masuk kepada bagian anggota Muhammadiyah yang besar untuk tetap memunculkan orang-orang yang jelas Muhammadiyahnya. Pak Din Samsudin itu kan dulu beliau kan sejarahnya dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kita mau di Pemuda Muhammadiyah, mau di mana di Muhammadiyah, sampai hari ini beliau selalu bilangnya begitu. Ya, saya tergantung senior saja. Jadi walaupun Pak Din sudah berapa puluh tahun di Muhammadiyah, tetap dia menempatkan diri sebagai junior. Karena dia bilang, karena semua orang tahu saya ini bukan dari darahnya Muhammadiyah, gitu, seperti itu. Gitu ya, Pak. Yang Raisen, enggak? Mangga.
Cios resena. Oh, panten dadah hungkul eta mah. Mau dadah hungkul ka abdi benernya gitu. Ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian demikian silaturahmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah bersama-sama saya, mendampingi saya ya, untuk mengingat beberapa hal penting dalam kitab Muhammadiyah. Kita tetap beristiqomah di Muhammadiyah, istiqomah dalam tauhid, dan kemudian kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada saatnya lahir dari keturunan kita adalah keturunan yang sebagaimana kita berharap di dalam doa kita surat Al-Furqan ayat 74 itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress.